sekarang ya, kalau tadi ada satu persamaan kita sebut sebagai persamaan linear. Sekarang kalau persamaannya tidak hanya satu, ya, tapi beberapa persamaan. Nah, satu himpunan berhingga, himpunan berarti lebih dari satu ya. Satu himpunan berhingga persamaan linear dalam X1, X2 sampai Xn, ini variabel yang kita cari tadi, disebut sistem persamaan linear. Ya. Jadi kalau persamaan tidak hanya satu, kita katakan sebagai sistem persamaan linear. Oke, contohnya di sini ya. Ini adalah contoh yang dituliskan di sini. Ini suatu sistem persamaan linear dengan M persamaan. Jadi ada sebanyak 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M persamaan di sini. Dengan N unknown atau N variabel. Jadi variabelnya ada X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Ya, contoh di sini ada sebanyak N variabel. Nah, kalau seperti itu, maka himpunan persamaan tadi dinamakan sebagai sistem persamaan linear. Ya, perhatikan ya untuk penamaan koefisiennya ya. Nah, tentunya ini A1, A11, A12, kemudian B, dan seterusnya akan berupa angka. Ya. Yang huruf mana? Yang hurufnya, yang variabelnya ya. X1, X2, dan seterusnya. Atau kadang-kadang tidak menggunakan subscript, tapi X, Y, Z, dan seterusnya. Oke. Nah, lalu kalau tadi ya, persamaan linear ada solusinya. Kalau sistem persamaan linear ada solusinya? Tidak. Ada juga ya. Jadi untuk sistem persamaan linear itu tentu saja solusinya juga adalah bilangan-bilangan. Nah, sebuah urutan bilangan-bilangan yang disimbolkan sebagai S1, S2, dan seterusnya dinamakan pemecahan dari sistem tersebut jika ya kalau saya masukkan S1 distitusikan di X1 ya, kemudian X2 sama dengan S2 dan seterusnya ya. Itu kita masukkan ke dalam persamaan, maka ya nilai-nilai tadi itu merupakan pemecahan dari masing-masing persamaan pada sistem persamaan linear tersebut. Ya. Jadi solusi kita harus benar jika diterapkan di persamaan satu, demikian juga harus benar di persamaan yang kedua, demikian juga harus benar di persamaan ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi setiap persamaan ini yang ada di sini persamaan itu benar ya kalau kita masukkan nilai-nilai tadi atau angka-angka tadi yang merupakan solusi dari sistem persamaan linear. Oke, nah sekarang kalau kita lihat ya, jadi sistem persamaan linear itu apakah semua mempunyai solusi? Tidak, ya. Bisa saja ada satu himpunan persamaan linear, ya, sistem persamaan linear yang ternyata tidak ada solusinya. Ya, contohnya seperti ini, ya. Misalkan saya mempunyai sistem persamaan linear dengan dua persamaan, ya, dan dua unknown atau dua variabel yang dicari X dan Y seperti ini ya. Lalu jika misalkan ya kalau saya gambarkan masing-masing persamaan ini dalam bidang kompleks bidang kartesian XY ya, ternyata saya menggambarkannya dalam bentuk garis ya, dalam bentuk garis seperti ini dan ada dua garis seperti ini, maka ya, maka sistem persamaan linear tadi itu tidak mempunyai solusi. Ya, jadi tidak mempunyai solusi. Jika masing-masing persamaan kalau digambarkan dengan garis lurus itu seperti ini, dua garis lurus yang sejajar. Tapi jika masing-masing persamaan saya gambarkan dalam koordinat kartesian menjadi dua garis lurus yang saling berpotongan seperti ini, maka sistem persamaan tadi akan mempunyai satu solusi. Ya, solusinya di mana? Di titik potong ini. Ya, kita akan mendapati nilai X dan nilai Y yang unik, ya, yang
kalau saya terapkan di persamaan 1 benar, saya terapkan di persamaan 2 juga benar. Oke. Dan untuk kasus yang ketiga ini adalah contoh di mana kalau saya gambarkan dalam bentuk garis lurus, ya, itu ternyata berinfit. Nah, kalau seperti ini, maka sistem persamaan linear kita tadi itu mempunyai solusi yang tidak berhingga banyaknya. Ya, nah itu tadi kalau variabelnya ada 2. Nah, kalau variabelnya ada 3, ya, misalkan X, Y, dan Z, ya, maka kita menggambarkannya dalam bentuk bidang. Ya. Jadi yang ini kalau sistem persamaan linear dengan 3 variabel X, Y, Z ini tidak mempunyai solusi. Nah, tidak ada perpotongan antar bidang. Kemudian yang di tengah ini juga tidak ada solusinya. Ya, meskipun ada perpotongan antar bidang, tetapi perpotongan tadi tidak melibatkan 3 bidang. Ya, misalkan yang di atas ini ada perpotongan, tetapi ini hanya melibatkan bidang yang tidur di atas ini mendatar, ya, dan yang miring berdiri ini. Hanya 2. Demikian juga yang di bawah ini. Ada perpotongan bidang, ya, tetapi hanya bidang yang di bawah dan bidang yang miring. Jadi ini tidak ada solusi juga. Yang ketiga ini juga tidak ada solusi. Yang terakhir ini juga tidak ada solusinya. Lalu yang ada solusinya seperti apa yang di bawah ini? Nah, ini contoh untuk sistem persamaan linear dengan 3 variabel yang mempunyai hanya 1 solusi. Ya, solusinya di titik ini. Ya, oke. Jadi bidang ini ketiganya berpotongan dan tepat di 1 titik ini. Nah, kemudian contoh yang di sini, ini untuk sistem persamaan linear dengan solusi yang tidak berhingga banyaknya. Ya, demikian juga